Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Akhwati fid din rahimani rahimakumullah. Hari ini kita akan membahas tentang istiqomah dalam membela Islam. Tema ini tidak ada kaitannya dengan aksi November ya, karena urusannya sudah selesai. Ya, bersangkutan sudah jadi tersangka. Tapi tidak berarti membela Islamnya selesai juga. Makanya strateginya bukan hanya sebatas memenjarakan Ahok, tetapi lebih daripada itu memenangkan Islam. Makanya perjuangan memenangkan Islam tidak pernah akan berhenti. Ya. Dan untuk itu harus istiqomah. Kalau tidak istiqomah, naik turun. Ya Bu, nanti akan hanya ngikuti isu. Habis ini apa lagi? Habis ini apa lagi? Nah, itulah politikus. Politikus itu akan bergerak sesuai dengan isu. Kita tidak boleh bergerak ngikuti isu, tapi kita bergerak sesuai dengan aturan ilahi. Ya, makanya Ibu sekalian, kalau kita tidak bergerak untuk membela Islam, maka Allah akan ganti kita dengan umat yang lain, dengan kaum yang lain, Ibu, dengan manusia yang lain yang senantiasa akan membela Islam ini. Karena itu Ibu sekalian, kita harus jadi bagian daripada pembela Islam itu. Ya, memang kemarin momentumnya bersamaan. Ya, ketika Al-Quran dihujat, maka itu menyentuh hati umat Islam secara keseluruhan. Ya, kecuali orang yang hatinya dipadamkan oleh Allah SWT, sehingga tidak ada ghirah membela Islam. Nah, kita tidak boleh dari jenis yang seperti itu. Jadi hati kita harus selalu menyala untuk membela Islam. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Para beriman, kalian harus selalu menjadi pembela-pembela Allah. Pembela Allah itu apa? Allah nggak perlu dibela seperti pernyataan Pasar Linta itu. Jadi yang dibela agamanya. Allah nggak perlu dibela karena Allah Maha Kuat. Ya. Ibu sekalian, suatu kepastian, suatu hal yang aksiomatik. Allah menyebutkan di dalam surat Al-Mujadilah ayat 20-21, innal ladzina yuhaddunallaha wa rasulahu ulaika fil adallin. Kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli. Innallaha qawiyyun aziz. Itu suatu hal yang tidak boleh lewat dari pikiran kita, dari hati kita, bahwa sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya itu pasti akan dihinakan oleh Allah. Mau Amerika, mau Rusia, apalagi hanya seekor Ahok. Ya, nah makanya nggak usah terlalu kecil hati. Ya Bu, bayangkan Rusia runtuh di tangan mujahidin, mereka tidak punya negara. Rusia itu satu kekuatan superpower dunia, Ibu. Dimulai dari 13 orang berjuang membela Islam, dapat dukungan dari umat Islam seluruh dunia, sampai runtuhlah Rusia itu. Komunisme runtuh, Ibu. Eropa Timur runtuh, Balkan runtuh.
berkeping-keping gitu. Kita masih hidup menyaksikan Ibu. Ya. Nah, begitu pula Amerika mengalami keruntuhan di mana Bu? Di Irak. Sungguh kalau Amerika tidak dibantu Iran untuk menghadapi para mujahidin di Irak itu, maka akan dipermalukan Amerika itu di Irak Ibu. Data menunjukkan bahwa jumlah orang Amerika yang terbunuh di Amerika di Irak itu sampai 25.000. Yang diumumkan cuma 4.500. Puluhan ribu yang cacat Ibu. Ya, kalau di Afghanistan sudahlah selesai, mereka kalah, ngaku kalah. Makanya kata Gorbachev, kami telah salah berhitung untuk menginvasi Afghanistan. Di Irak, Ibu sekalian, mereka juga mengalami kekalahan sebenarnya. Makanya dalam 18 bulan Amerika rugi, yang diperkirakan awal penyerangan itu cuma seminggu saja. Tapi sampai bertahun-tahun. Dalam 18 bulan dihitung dibandingkan dengan penyerangan Amerika kemana Bu? Ke Vietnam. Dalam 18 bulan itu di Vietnam Amerika rugi 800 miliar. Di Irak 2 triliun Ibu. Jadi memang kekalahan yang luar biasa. Ya, rasa malu Amerika itu sehingga kemudian ditarik pelan-pelan dengan memasukkan Iran. Begitu pula Rusia menyerang mana Bu? Menyerang apa Bu? Syria. Yang balance apa? Iran juga. Ya, dua-dua ini ternyata bermain dengan Iran ya untuk melumpuhkan umat Islam. Makanya di sini Indonesia beda lagi. Dalam data WikiLeaks yang diungkap tentang pembicaraan antara Amerika dan Cina, karena Indonesia ini dominasi asing dan asing Bu. Ya, asing-asing itu maksudnya Amerika dan Cina Ibu. Itu mereka diungkapkan oleh WikiLeaks membuat satu rancangan bagaimana caranya untuk menguasai Indonesia. Kalau di Timur Tengah itu dengan intervensi. Ya Bu ya, kalau di Indonesia mereka tidak berani intervensi. Kenapa? Rakyat Indonesia ini tidak akan tinggal diam kalau Indonesia diserang. Beda dengan negara lain Bu. Kalau negara lain yang perang siapa? Tentaranya saja. Rakyatnya nggak mau ikut. Ini sekarang Saudi perang sama sama Iran di mana? Di Yaman. Tentaranya aja yang ikut Bu. Rakyatnya nggak ikut. Ya, makanya di sini masih ketemu orang Saudi jalan-jalan gitu. Ya, padahal negerinya lagi perang tuh. Kenapa? Rakyatnya nggak ikut. Di mana-mana seperti itu Bu. Amerika rakyatnya nggak ikut perang. Yang perang siapa? Tentaranya. Tapi kalau Indonesia coba berani nyerang, siapa yang lawan? Bukan cuma tentara, rakyat pun itu Indonesia. Makanya Amerika takut dengan Indonesia. Kenapa? Karena rakyatnya. Nah, karenanya nasihat Amerika kepada China, jangan menyerang Indonesia, jangan intervensi. Tapi kita bagaimana caranya untuk bagi kue, singkirkan kekuatan Islam. Nah, kalau Islamnya sudah dilemahkan, nah di situ mereka bagi-bagi kue. Jadi makanya betapa jahatnya mereka untuk melumpuhkan Islam Indonesia ini betul-betul kita rasakan Ibu. 1000 pesantren yang dibantu oleh Asian Foundation untuk dirubah pikirannya ala Amerika. Pesantren Bu. Berapa banyak ulama-ulama kiai-kiai yang kemudian diplesirkan ke Amerika untuk dia apa Bu? Dicuci otaknya. Berapa banyak anak-anak muda yang disekolahkan di Amerika, di Australia, di Eropa, di mana itu Bu? Dari anak-anak kita Indonesia. Ya Bu. Tujuannya itu apa? Brainwashing, cuci otak. Nah itu semua dilakukan dalam rangka untuk apa Ibu? Melemahkan kita. Makanya ibu-ibu biar tahu petanya Bu ya. Bahwa isu terorisme yang mereka gaungkan selama ini intinya adalah untuk menghancurkan Islam dan umat Islam. Tetapi pertanyaannya apakah mereka berhasil? Ya Bu ya. Huntington, dalam Profesor Huntington ini penasihat politik Amerika, memberikan masukan kepada Amerika setelah runtuhnya Rusia dan Amerika menjadi polisi dunia, maka satu-satunya lawan yang dapat menjadi ancaman buat Amerika cuma satu, Islam. Maka dia bikin tesis namanya The Clash of Civilization, benturan antar peradaban.
Ya Bu ya. Untuk itu Paul Wolfowitz yang sudah selesai tugas di Jakarta, duta besar itu, balik ke Amerika, kemudian dia diangkat menjadi wakil Menteri Pertahanan Amerika di Amerika, dan dialah yang punya ide untuk menyerang Irak. Karena dari seluruh kekuatan umat Islam yang paling kuat waktu itu adalah Irak. Makanya dimunculkanlah isu terorisme, dan seluruh dunia diberikan dua pilihan. You are with us or against us. Kalau kamu bersama kami kasih carrot. Ya Bu. Kalau kamu nggak mau sama kami kasih apa Bu? Pentungan ya Bu ya. Nah, ala kulli hal hampir seluruh dunia Islam mengikuti pola Amerika, termasuk Indonesia. Makanya perang terhadap terorisme ini sebenarnya adalah kerjaan Amerika. Ya, biar Ibu tahu petanya. Dan saya waktu itu bersama dengan Z.A. Maulani dalam satu forum seminar di Undip Semarang, rahimahullah, sebelum beliau meninggal, saya ungkapkan bagaimana proses terorisme ini dari akar-akarnya, yang ujung-ujungnya adalah gerakan Yahudi. Ya Bu, intinya untuk melumpuhkan Islam dan umat Islam, karena mereka punya 3 kerja besar Ibu. Ya, Yahudi ini punya 3 kerja besar Bu. Strategi mereka adalah mendirikan negara Israel Raya, ya Bu ya, menjadikan bangsa-bangsa itu menjadi budak-budak Yahudi, dan yang ketiga menghancurkan Islam dan umat Islam. Nah, ketika mereka menemukan momennya setelah WTC 2001 Bu ya, itulah kemudian dimunculkan isu terorisme, dan kemudian mereka menyeranglah ke negeri-negeri Islam. Ya, terutama yang mereka sasar waktu itu adalah Irak. Karena Irak dianggap ancaman buat Israel. Ya, begitu pula selanjutnya Syria diobok-obok seperti itu, Yaman, dan begitulah seterusnya Ibu. Makanya Ibu sekalian, seorang penasihat Amerika yang lainnya namanya Jenklin melakukan evaluasi atas apa yang sudah dilakukan selama ini. Ternyata kesimpulannya bahwa isu terorisme tidak menguntungkan Amerika, sehingga untuk itu kita lihat kerugian yang terjadi adalah Amerika di mana-mana terancam, ya Bu ya. Orang-orang Amerika di mana-mana juga tidak aman, ya Bu. Kemudian ekonomi Amerika ambruk, kemudian keamanan dalam negeri Amerika juga terancam. Jadi dari semua sisi dianggap rugi Bu. Ya, makanya kemudian mereka mengusulkan, kita sulit untuk mengalahkan umat Islam kecuali dengan cara membenturkan antara umat Islam. Inilah yang sedang terjadi Ibu. Gimana caranya? Umat Islam dibagi menjadi 4. Yang pertama, orang Islam yang fundamentalis. Orang Islam yang fundamentalis ini kayak ibu-ibu ini, yang pakai jilbab, ya Bu, yang kemudian ingin menegakkan Islam, ingin mengembalikan peradaban Islam, ya Bu, ingin membela Islam, ya Bu, ingin selalu menyuarakan Islam. Orang yang ingin membela Islam, perjuangan Islam, menegakkan Islam dalam bentuk berbagai macam bagiannya itu, sektornya itu, maka dia disebut fundamentalis. Dan ini oleh Amerika dianggap ancaman bagi Amerika, karena mereka tidak memperjuangkan pola Amerika, ya Bu. Makanya Ibu sekalian, demokrasi sama Islam itu bedanya apa Ibu? Demokrasi sama Islam bedanya apa Ibu? Hah? Bedanya apa Ibu? Demokrasi sama Islam bedanya apa Ibu? Hah? Ya beda sekali lah. Ya, demokrasi dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat. Artinya semua dari rakyat. Kalau Islam dari Allah. Ya Bu, kebenaran mutlak dari Allah. Untuk umat Islam, untuk umat manusia beda. Makanya mereka alatnya adalah demokratisasi. Untuk menyingkirkan Islam, mereka pakai alat demokratisasi. Itu yang mereka pakai Ibu. Meskipun kata Profesor Winter, dengan pola demokrasi ini terjadi gap kekayaan antara orang miskin dan kaya yang sangat menganga. Kata Profesor Winter, dengan pola kekuasaan kerajaan, ya Bu ya, itu kekayaan seorang yang kaya 10.000 kali orang biasa.
dengan pola apa? Sistem kerajaan seperti di Inggris, ya Bu ya. Sistem kerajaan itu akan menjadikan orang yang paling kaya itu sebanyak kekayaannya 10.000 orang biasa. Nah, dengan sistem demokrasi sekarang di Amerika itu orang terkaya itu mencapai 20.000 kali orang biasa. Nah, Indonesia ini Bu, demokrasinya sudah kebablasan. Namanya demokrasi liberal. Di mana orang terkaya di Indonesia itu nilainya 340.000 kali kekayaan orang biasa. Udah nggak tanggung-tanggung Bu, makanya gapnya menganga sekali. Bahkan ada analisa 70% APBN nasional kita itu masuk ke kantong-kantong konglomerat. Jadi yang kerakyat itu cuma berapa? 30%. Nah, karena itu Ibu sekalian, ini tantangan buat umat Islam, tapi memang harus dipecahkan secara gradual ya Bu ya. Nah, makanya penguatan Islam ini yang harus dikuatkan dalam diri umat Islam. Sehingga identitas diri kita sebagai Muslim ini harus dikuatkan Ibu. Ya. Yang kedua, itu yang pertama Bu ya. Jadi orang Islam dibagi menjadi 4. Yang pertama menjadi apa Bu? Fundamentalis. Yang kedua itu menjadi liberalis. Orang Muslim yang liberalis, inilah Islam liberal. Atau mereka bilang modernis. Orang Islam yang modernis. Ya, modernis itu bukan berarti cuman bibirnya pakai ginco apa Bu? Terus pakaiannya branded, bukan cuman itu Bu. Maksudnya perilaku dia, otak dia, orientasi dia ke barat bukan ke Islam. Ya Bu. Jadi polanya pun cara memahami Islam pun cara hermeneutika. Ya Bu, pola-pola barat Ibu. Di Islam itu hanya sekedar jinjingan saja. Namanya Muslim, tapi orientasinya bukan untuk Islam, tapi untuk barat Ibu. Ini kelompok Islam liberal namanya. Atau mereka juga kadang-kadang disebut dengan Islam inklusif. Atau Islam modernis. Atau Islam substantif. Itu bahasa-bahasa mereka semua itu Bu. Biar Ibu tahu kalau disebut itu, oh ini maksudnya adalah kelompok pro barat. Ibu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah kelompok Muslim formalistik. Muslim formalistik ini orang Islam yang rame-rame aja itu. Ya pokoknya rame-rame lah. Orang Islam yang rame-rame lah itu. Ibu. Jadi dia formalistik saja dia. Ya. Formal saja dia. Nah, kemudian yang keempat Muslim yang nasionalis. Jadi dia yang penting nasionalisme dulu, baru Islam. Makanya di Amerika kalau ada tentara, pejabat yang masuk Islam, itu akan ditanya oleh pimpinannya. Within you are Muslim then American, or American then Muslim. Kalau dia jawab I'm Muslim then American, dipecat Ibu. Ya, karena dianggap tidak nasionalis. Kalau dia mengatakan I'm American then Muslim, baru diteruskan. Berarti dia apa Bu? Nasional. Nah, nasionalis, formalistik maupun liberal ini adalah dianggap jajaran bagian dari kerja mereka untuk dihantamkan kepada yang pertama Ibu. Ya Bu, untuk dia apa? Untuk dibenturkan dengan yang pertama. Nah, itulah kondisinya Ibu, supaya Ibu tahu sehingga kita sekarang bagaimana cara menyadarkan orang muslim-muslim seperti ini. Ya, kalian itu saudara kami, kalian itu bagian daripada perjuangan Islam. Jangan kalian justru malah apa Bu, menghadang kami. Ya, menjadikan kami musuh kalian. Nah, makanya Ibu sekalian repot Bu ya. Bu, kalau kita bertanding bola nih, kita dalam satu tim. Yang sono satu tim. Kan kalau bertanding kan cuma ada 2 tim Bu ya. Begitu pula dalam perjuangan Bu, hanya ada 2, kelompok kebenaran dan kelompok kebatilan. Nah, ketika kemudian satu tim kita itu ternyata ada yang berpihak dengan kelompok musuh. Kalau ada bola bukan dikasih kita, dikasih ke musuh. Kira-kira kerepotan nggak kita Ibu? Satu orang aja kerepotan, apalagi 3 ini Bu. Ya, 3 komponen yang akan menjadi penghalang-penghalang perjuangan kita. Maka tidak heran yang belain Ahok siapa? Itu jenis orang lainnya tadi itu Bu. Makanya Ustadz Bahtiar kemarin menyatakan apa?
kita ini sedang berperang pada puncaknya antara komponen pejuang Islam dengan komponen pejuang liberalisme. Ini sekarang ini, Bu, makanya yang bela Ahok itu kelompok-kelompok yang tadi itu, Bu. Karena mereka bagian daripada kerja musuh, Ibu. Nah, ini ibu-ibu harus tahu itu. Tapi jangan sampai ada di antara 3 komponen itu ada di rumah ibu. Apakah dia suaminya? Apakah dia anaknya? Ya, Bu. Apakah dia saudaranya? Nah, itulah kenyataannya kenapa ibu-ibu ngaji tapi ibu ditentang. Iya kan? Ibu mau menyuarakan Islam tapi ibu dihalangi. Nah, bisa jadi dia daripada 3 komponen itu kan. Ya. Kalau mau diganti susah gimana nih? Iya, Bu. Iya. Kalau mau diganti susah gimana nih? Ya udah, makanya didakwain. Ya, Bu, disadarkan. Ya. Yang jamin surga siapa, Ibu? Hanya Allah. Ya, yang ngasih kebahagiaan siapa, Bu? Allah. Ya, perusahaan, orang nggak akan bisa ngasih itu. Makanya Ibu sekalian, ini perlu dipahami sebagai realitas, Ibu. Ya, realitas kita polanya seperti itu keadaannya. Makanya Ibu sekalian, ibu-ibu nggak cukup hanya sebatas muslim. Saya muslim selesai. Antara kita dengan Allah nggak cukup, Ibu. Ya, oke. Sekarang kita ngaji, Bu, ya. Ini saya hanya menggambarkan realitasnya begitu, Ibu. Supaya Ibu tahu peta kehidupan kita ini. Subhanallah, nanti tarik menarik di dalam politik, dalam ekonomi, dalam media. 3 kelompok ini, Bu, akan bersatu terus, Bu. Ya, Bu. Kenapa? Mereka ini kepentingan fulus. Urusannya jabatan, urusannya fulus, atau urusannya rebutan. Bukan cuma itu, kadang-kadang rebutan perempuan juga, Bu. Ya. Jadi pengaruh-pengaruh itu urusannya apa? Duniawi. Tapi kalau yang pertama, dia tidak cari lain kecuali ridha Allah. Mencari apa, Bu? Ikhlas karena Allah. Makanya Ibu sekalian, inilah yang penting untuk bagaimana kita urai ini, Bu. Supaya kita bagian daripada yang pertama, bukan daripada 3 komponen yang terakhir itu. Ya, Bu, ya. Nah, barakallahu tema kita kan tadi apa, Bu? Istiqomah dalam membela Islam. Istiqomah ini secara bahasa artinya jalan lurus, Ibu. Istiqomah itu jalan lurus. Nah, secara istilah artinya berpegang kepada jalan yang lurus. Kan ibu-ibu kita selalu minta ihdinas siratal. Ibu minta apa itu? Gak minta suami, gak minta anak, gak minta harta. Ibu minta apa itu, Bu? Jalan lurus itu apa, Ibu? Apa jalan dari Allah? Gimana jalannya? Gimana jalannya, Bu? Gak kebayang saya. Gimana jalan yang lurus, Bu? Hah? Allah sebutkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalan yang lurus itu jalan yang tidak kendor, ya, Bu, sehingga melemah, juga tidak ekstrim sehingga mengeras. Ya, Bu, jalan yang lurus berarti apa, Bu? Tengah-tengah. Makanya dalam semua hal jangan ekstrim. Dalam semua hal jangan kendor. Ya, Bu, ya. Itulah jalan yang lurus. Pamannya, ibu punya duit. Kalau ibu tahan duit itu, ibu pelit. Benar nggak, Bu? Kalau ibu lepasin semuanya, ibu apa? Boros. Sedang-sedang saja. Ibu, apa, Bu? Sedang-sedang aja. Jangan pelit, jangan boros. Nah, ukuran pelit itu apa, Ibu? Ukuran boros apa, Ibu? Ya, kalau pelit udah simpen aja itu. Kalau boros, berarti apa, Ibu? Dibelanjakan untuk melanggar Allah. Semua duit ibu, semua kekayaan ibu yang ibu gunakan untuk melanggar Allah, untuk bermaksiat kepada Allah, pemborosan. Meskipun 5.000 rupiah. Ya, Bu. Makanya untuk istiqomah gimana? Ya, Bu, gunakan semua kekayaan ibu untuk di jalan Allah. Ya, Bu, harus begitu polanya. Itulah jalan yang lurus.
Makanya yang kita minta jalannya lurus, bukan minta rumah, bukan minta emas, ya Bu. Nah, itu nanti dalam rangkaian itu, ya. Nah, barakallahu, makanya Ibu sekalian, istiqomah itu kata Abu Bakar Siddiq, yang penting kamu jangan lari dari Allah. Bu, ini pengertian yang ditangkap sama siapa? Sama siapa, Bu? Abu Bakar. Dari mana dia dapatkan itu? Karena Allah katakan di surat surat Fussilat 30, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Coba Ibu lihat surat Fussilat ayat 30. Ya, itu adalah penjelasan dari Allah gimana caranya istiqomah. Ya, karena istiqomah ini jangan menurut kita, Bu. Kalau menurut kita nanti bisa salah. Ketemu? Dibaca terjemahnya, Bu. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Bu, berarti istiqomah kaitan dengan apa? Allah. Terkait dengan apa, Bu? Allah. Ibu punya masalah, kembalikan ke Allah. Ibu ingin pemecahan masalah, kembalikan ke Allah. Ya, Bu. Ini yang menjadikan kita tidak akan tergoyahkan oleh keadaan apapun. Ya, Bu ya, manusia ini kan banyakkan kebawa oleh arus, Bu ya. Kalau dia tidak punya prinsip. Kalau dia punya prinsip, dia tidak akan terbawa oleh arus, Bu. Kenapa? Dia tangguh, dia tegar di atas jalan kebenaran itu. Ya, yaitu apa? Kita selalu mengikuti kehendak Allah. Ya, kalbu ini, Bu, harus selalu terkait dengan Allah. Ya, itu Allah sebutkan begitu. Semua kerusakan manusia sebabnya orang itu berpaling dari Allah. Ibu lihat, kerusakan rumah tangga karena di situ ada pelanggaran kepada Allah. Ya, Bu. Ibu lihat semua masalah dalam kehidupan umat manusia ini intinya karena mereka jauh dari Allah. Sehingga karenanya kata Allah, "Faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Siapa yang berpaling dari Allah, maka hidupnya akan gelap gulita. Bu, timbulnya apa? Timbulnya apa, Ibu? Dua. Itu ayat disebutkan. Timbulnya apa, Ibu? Rasa cemas yang tidak berkesudahan. Cemas terhadap apa? Masa lalunya, Ibu. Setiap kita punya masa lalu, Ibu. Dan yang paling menggelayuti manusia adalah masa lalunya. Ketika masa lalunya menjadi ketakutan, itu terbawa terus, Ibu. Ya, Bu. Masa lalunya yang mengerikan, masa lalunya yang apa, tidak menyenangkan. Itu menjadi traumatik dari itu. Kalau kita yakin sama Allah, kita katakan, ya Allah, aku banyak dosa di masa laluku, ya Allah, ampunkan, ya Allah. Aku tobat kepada-Mu. Dah, selesai. Urusannya udah selesai. Ahok itu, kalau dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, selesai urusannya. Benar nggak, Bu? Selesai urusannya. Iya. Allah ampunkan, umat Islam akan maafkan, selesai urusannya. Jadi subhanallah, sederhana sekali, Bu. Ya, makanya Ibu sekalian, Bu, jangan jauh dari Allah. Kalau mau istiqomah, kata Abu Bakar, apa, Bu? Kalbumu harus terkait dengan Allah. Jangan syirik kepada Allah. Jangan kalbumu ada nilai jahat, ada kemauan jahat, kehendak jahat. Orang baik dari mana, Bu? Dari kalbunya. Orang jahat dari mana, Bu? Dari sini, Bu. Makanya kata Rasulullah, innamal amalu
Biniyat. Ada seorang dokter di Saudi, namanya Dr. Saleh Sadilan, mengambil disertasi doktor, dia bongkar tentang niat ini 2 juz besar segini. Luar biasa, karena itu asal-usul manusia. Isi agama ini apa, Ibu? Sepertiga terkait dengan kalbu. Sepertiga terkait dengan kalbu. Makanya kalau kalbunya bagus, mulutnya akan bagus, perilakunya akan bagus. Nah, kalbu ini bagus ketika terkait dengan. Nah, barakallahu, ini kita bawa sampai kapan, Bu? Sampai kita menghadap Allah. Jangan tutup dulu ayat itu, Bu, ya. Kita lihat dalam surat apa, Ibu? Asy-Syu'ara ayat 88 89. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. 88 89. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Apa isinya itu, Bu? Apa, Ibu, isinya, Bu? Dibaca yang keras, Bu. Di hari harta itu. Iya. Yaitu di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Bu, kebanyakan manusia ketika hidup di dunia disibukkan dengan apa, Ibu? Dengan harta dan anak. Tuh, intinya hidup ini manusia banyak terlalaikan dari Allah karena mengejar harta, karena ngurusin anak. Iya, Bu. Subhanallah. Pada hari itu saat seseorang menghadap Allah sudah nggak ada arti lagi itu, Ibu. Harta dan anak itu sudah nggak berguna lagi. Bahkan bisa jadi harta dan anak menjadi beban bagi dia kalau dia tidak menunaikan amanat harta dan anak itu dengan benar. Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan kalbu yang selamat. Kalbu yang selamat ini apa, Ibu? Kalbun salim itu apa, Ibu? Nah, Bu, kalbu yang tidak berpaling dari Allah. Ya, Bu. Kalbu yang tidak berpaling dari Allah. Jadi selama di dunia sampai nanti di akhirat itu akan dia bawa, Ibu. Saya mau tanya sama ibu-ibu. Ibu-ibu nyekolahkan anaknya untuk apa? Ibu-ibu nyekolahkan anaknya untuk apa? Hah? Ya pintar, habis pintar ngapain? Masa depan apa maksudnya? Masa depan apa? Nyari apa itu? Masa depan? Hah? Ya, habis nyari ilmu buat apa itu? Cari pangkat, cari duit, cari apa lagi itu? Bu, inilah kesalahan kebanyakan umat Islam, Ibu. Karena otaknya materialistis. Bu, ketika ibu nyekolahkan anaknya supaya anak itu jadi anak yang menjadi sukses dunianya, sukses masa depannya. Masa depan di sini nggak ada kaitan dengan surga, Bu, ya. Banyak kan kaitan dengan apa? Dunia. Jadi dokter, insinyur, pilot, pengusaha, apalah namanya itu. Itu kan semua duniawi, Bu, ya. Berarti kebanyakan orang-orang muslim juga kebawa otaknya hanya ingin mengarahkan anaknya buat cari dunia. Ibu-ibu capek dari mulai nyekolahkan anaknya sampai anak itu lulus, bahkan mungkin sekolahkan di luar negeri, tidak ada pahalanya, Ibu. Kenapa? Niatnya bukan karena Allah. Ya, Bu, ini harus kita koreksi, Bu. Kesalahan yang luar biasa terjadi pada umat ini. Mindsetnya ini duniawi. Nah, ini kita harus luruskan. Ketika ada laki-laki melamar anaknya ibu, yang ditanya pertama kali apa? Betul kan? Kayak gitu. Kesalahan fatal. Padahal kata Allah, hartamu, anakmu nggak ada nilainya di depan Allah. Nilainya kamu sebesar apa kalbumu terkait dengan Allah. Subhanallah itu, Bu. Bu, makanya dikoreksi.
Sekolahkan anakmu supaya mereka menjadi anak yang saleh, taat kepada Allah dan sukses dunianya. Gitu Ibu. Makanya Allah sebutkan tadi apa? Sesungguhnya mereka yang menyatakan Tuhanku Allah, kemudian dia istiqomah di atas itu. Dia jaga Allah dalam semua keadaan. Bu, dulu orang-orang saleh itu mendidik anaknya dengan 2 kata saja. Waktu masih kecil, umur 3 tahun udah mulai bisa diajak ngomong. Ibu kalau anak kecil diajak ngomong apa Ibu? Hah? Enggak, waktu kecil anak kecil itu Ibu nggak? Iya, mama, papa atau siapa? Ya. Nah itu kan. Nggak ada kaitan sama Allah kan? Nggak ada kaitan sama bapaknya sama ibunya berarti. Anak siapa ini? Kaitan sama bapak ibunya. Padahal dia ragu, jangan-jangan anak tetangganya ini. La haula wala quwata illa billah. Dia ragu nanya anak siapa katanya. Ya. Subhanallah, banyak salah. Bu. Bu, orang-orang saleh dulu, Bu. Mereka nanamkan sama anaknya cuma 2. Allah syahidi, Allah nadiri. Allah syahidi, Allah nadiri. Dia nggak paham. Dia ngulang-ulang itu Allah syahidi, Allah nadiri. Diulang-ulang itu, Bu. Ya. Tapi Ibu juga bisa terjemahkan dalam bahasa Indonesia lah itu. Ya. Ya. Allah melihat aku, Allah menyaksikan aku. Allah melihat aku, Allah menyaksikan aku. Pernyataan dari Abdul Dasturi, seorang ulama besar ini, saya ketika umur 3 tahun diajarkan itu Allah syahidi, Allah nadiri. Ketika saya umur 7 tahun, saya tanya sama pamanku, apa maksudnya itu? Allah syahidi, Allah nadiri. Apa maksudnya itu? Kata pamanku, di mana saja kamu berada, kamu harus sadar Allah melihat kamu. Allah menyaksikan kamu. Maka jangan kamu melanggar Allah. Ketika kamu dengar azan, penuhi panggilan Allah. Subhanallah. Dan itu tertanam dalam diriku sampai aku hafal Quran, kata dia. Dia hafalin Quran terus. Allah syahidi, Allah nadiri. Nadiri. Allah menyaksikan aku, Allah melihat aku. Ya. Bahasa Indonesia aja. Anak itu nggak paham, dia ngulang-ngulang saja. Ya, Bu, dia ngulang-ngulang saja. Nanti ketika umur 7 tahun, dia sudah mulai sekolah, dia nanya apa itu maksudnya. Nanti terangin. Makanya Rasulullah nasihat kepada Ibnu Abbas apa Ibu? Ihfadillah yahfadka. Jaga Allah dalam dirimu, Allah akan jaga kamu. Saya kalau anak-anak saya sekolah, kuliah atau apa, saya cuma tanya satu, tadi sholatnya di mana? Ya Bu. Saya ingat ayah saya itu, saya kadang-kadang pulang berangkat sekolah pagi, pulang malam Ibu. Nggak ditanya dari mana kamu. Ditanya apa? Tadi sholatnya di mana? Itu kebawa sama di saya Ibu. Subhanallah Ibu. Makanya sementara ibu-ibu kalau waktu duhur telepon suaminya atau SMS, sayang udah makan belum? Jangan ditanya makan coba itu. Bukan diingetin sholatnya. Dunia lagi. Pikirannya itu dunia emang. Ya Bu. Subhanallah. Makanya ibu sekalian, ini yang harus kita tanam dalam diri kita. Betul itu pernyataan Abu Bakar itu. Apa Ibu? Jangan kalbumu terkait dengan selain Allah. Itu istiqomah. Makanya Nabi menasihatkan kepada Sufyan Al-Thaqafi ketika tanya, ya Rasulullah, syariat Islam sudah banyak. Berikan aku pegangan supaya aku masuk surga. Maka Nabi mengatakan kepada Sufyan Al-Thaqafi, beliau mengatakan, qul amantu tsumma istaqim. Katakan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah di atas garis itu. Sederhana sekali Bu ya. Kata-katanya pendek Bu, tapi isinya dalam sekali. Ini yang harus kita tanamkan, istiqomah ternyata kaitan dengan Allah SWT. Ya, makanya ibu sekalian, hidup ini kan cuma 2, kadang senang, kadang susah. Ketika senang, ingatlah sama Allah. Gunakan kesenanganmu dalam ketaatan kepada Allah. Itu penting sekali Ibu. Itulah kita menjadi orang bersyukur. Ketika kita senang, kita gunakan kesenangan itu dalam ketaatan kepada Allah. Disitulah arti kita bersyukur Ibu.
Nah, sementara pada saat susah, dan nggak mungkin orang itu senang terus, sebagaimana nggak mungkin orang susah terus. Kadang senang, kadang susah. Nah, ketika susah, bersabarlah dan bergantunglah kepada Allah. Nah, itulah menjadi orang yang sabar. Ya, dalam pola keseimbangan inilah harus kita gunakan hidup ini, Ibu. Kadang senang, kita bersyukur. Kadang sabar, kita bersabar. Nah, dengan pola itu tidak ada yang bisa menggoncang kita, Ibu. Nah, tinggal masalahnya, ya, iman ini sekuat apa di dalam kalbu ini. Tergantung masing-masing orang kan. Ibu sekalian, manusia ini kan ada hanya jasmani, rohani. Allah ciptakan manusia ini, Bu, dengan akal dan nafsu, ya, dengan syahwat. Malaikat itu diciptakan oleh Allah dengan akal tanpa syahwat. Binatang diciptakan dengan syahwat tanpa akal. Kita di antara itu. Makanya manusia kalau mengarahkan imannya kepada akalnya itu, dia akan lebih mulia dari malaikat. Tetapi ketika imannya itu ditinggalkan, yang muncul adalah syahwatnya sehingga mengalahkan akalnya, maka dia jadi apa? Lebih rendah dari binatang. Ya, makanya orang kafir itu karena dia nggak kenal sama Allah, nggak mungkin dia istiqomah. Makanya Allah katakan apa? Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu orang kafir itu apa, Bu? Lebih rendah dari apa? Binatang. Kenapa? Akalnya nggak difungsikan. Ya, akalnya nggak difungsikan. Nah, karena itu Ibu sekalian, istiqomah inilah yang harus kita jaga sampai kita menghadap Allah. Makanya Ibu pasti punya pengalaman, ya. Yang sudah punya anak pasti punya pengalaman. Pada saat ibu melahirkan, itu manggilnya siapa itu? Ibu manggilnya siapa? Benar itu. Ada juga yang nggak manggil Allah, Ibu. Manggil yang lain. Nah, pada manggil sakit, ada manggil dokter, ada manggil suaminya dengan ibunya. Ya, nah itu manusia ternyata dari situ saja udah kelihatan, Bu, dia beda-beda. Kalau imannya bagus, dia panggil Allah. Ya, Bu. Makanya Ibu sekalian, kata Ali bin Abi Thalib, siapa yang membutuhkan sesuatu sebelum dia menyampaikan kepada Allah, dia sampaikan kepada manusia, maka dia telah apa, Bu, melecehkan Allah. Ya, bila seseorang punya hajat, punya sesuatu, ingin sesuatu, dia sampaikan kepada manusia, dia sebelum menyampaikan kepada Allah, maka dia telah melecehkan Allah, kata Ali bin Abi Thalib. Makanya padahal kita sudah selalu menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maksudnya apa itu, Bu? Semua ibadahku hanya untuk kamu, ya Allah. Aku berjilbab karenamu, ya Allah. Aku puasa karenamu, ya Allah. Aku sholat karenamu, ya Allah. Aku menikah karenamu, ya Allah. Aku mendidik anak karenamu, ya Allah. Semua karenamu, ya Allah. Tapi ketika aku dapat kesulitan, hanya kepadamu aku memohon, ya Allah. Bu, banyakkan orang kalau dapat kesulitan kemana dia? Ya, Bu, yang dikejar kalau sakit ke dokter. Allahnya nggak di apa? Nggak di apa, Bu? Nggak diperhatikan. Makanya ini saran, Bu, ya. Ini pengalaman dari seorang ahli terapis di Timur Tengah. Ya, saya juga belum nyoba ini karena saya baru dapat informasinya. Ketika seseorang itu mengalami penyakit, apa saja penyakitnya, ya, Bu, ya, maka bacakan surat Al-Fatihah sebanyak mungkin, Ibu. Sebelum Ibu berangkat ke dokter, sebelum Ibu berobat, ya, Bu, bacakan Al-Fatihah. Ibu pegang bagian mana yang sakit, ya, Bu, bacakan Al-Fatihah sebanyak mungkin. Kalau pengalaman si terapis ini, biasanya kalau sudah sampai di atas 40 kali, ya, di atas 40 kali, kemungkinan besar Allah sembuhkan. Itu, Bu, pengaruh daripada Al-Fatihah itu. Ya, makanya Ibu sekalian, kan Al-Quran itu juga obat, Bu, ya. Bukan cuma obat apa? Rohani, tapi juga apa? Bisa jadi jasmani juga, Ibu. Nah, ini yang banyak nggak kita praktekin, kan? Karena ketergantungan kita kepada Allahnya lemah. Ya, makanya coba apa? Kita uji cobakan seperti itu.
Nabi kalau sakit, beliau sebelum berobat, beliau pegang panah penyakitnya. Allahumma ini a'udzu bi'izzatika wa qudratika mimma ajidu wa uhadir. Nabi megang situ, dia berlindung kepada Allah, minta kekuatan dari Allah untuk disembuhkan. Ya, kalau memang harus berobatlah. Ibu cari obat, cari dokter yang hebat, tapi diawali dengan itu, Ibu. Ya, segala hal jangan lupa diawali dengan hubungan kepada Allah SWT. Nah, sehingga tidak ada masalah yang tidak bisa terpecahkan, Ibu. Ya. Nah, itu istiqomah yang harus kita pahami dalam arti ketergantungan kita kepada Allah, dan itu masih melibatkan apa, Bu? Kalbu. Ya. Kemudian Allah sebutkan tadi ayat yang ke-30, innal ladzina qalu Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah turunkan para malaikat kepada orang yang istiqomah tadi, yang bergantung kepada Allah untuk melindungi dia, mengawal dia, menjaga dia. Makanya kata Nabi, yata'aqabu alaikum malaikatul laili wan nahar. Allah turunkan malaikat, itu ada malaikat malam, ada malaikat siang. Ibu pernah kenalan nggak dengan malaikat? Bu, pernah kenalan sama jinnya nggak, Bu? Jadi di dalam diri manusia itu, kata Rasulullah, tarik menarik antara pengaruh jin dan pengaruh malaikat itu kuat, Ibu. Kalau Ibu ada kecenderungan kepada yang baik, seperti Ibu datang ke pengajian ini berarti malaikat yang ada pada Ibu mengalahkan pengaruh jin yang ada pada Ibu. Ya, Qarin itu kalau Ibu mengalahkan pengaruh malaikatnya, makanya mengikuti jalan yang nggak benar, namanya apa? Qarin. Nah, kalau orang itu mengalahkan kemauan negatifnya, mengikuti kemauan positifnya, itu pengaruh malaikat, Ibu. Makanya kata Rasulullah, malaikat malam dan malaikat siang itu ketemunya kapan, Bu? Waktu salat subuh. Makanya dianjurkan agar ketika salat subuh itu Ibu sudah di atas sajadah. Karena apa? Malaikat malam dan malaikat siang bertemu di situ, Ibu, untuk melaporkan kepada Allah. Ya Allah, aku tinggalkan hambamu dalam keadaan dia salat. Ya, ketika nanti ketemu lagi waktu asar. Ya, waktu tugasnya malam itu waktu asar, tugasnya bagi waktu subuh. Ya, makanya dua waktu ini disebutkan Al-Quran sebagai suatu hal yang ditekankan. Nah, barakallahu Ibu sekalian, makanya Allah sebutkan di ayat itu, Bu, ya. Allah turunkan malaikat. Kalau kita dijaga malaikat, terus apa yang dikhawatirkan, Ibu? Ibu, kalau kita dijaga malaikat, terus apa yang dikhawatirkan, Ibu? Nggak usah. Aku titipkan kafan, kalau aku mati nanti kamu kafani, aku sekarang lagi aksi, ya. Nah, ninggalin sama istrinya supaya apa? Apa, Bu? Menyiapin kafan. Ya, Bu. Sebenarnya kita harus selalu siap kapan pun mati, Bu. Ya, dan kita yakin kita ini dikawal oleh malaikat. Nggak perlulah pengawal-pengawal cere itu. Pengawal-pengawal apa itu? Ya, ujung-ujungnya minta makan, minta minum, mengawal lemah lah itu. Ya, Bu. Makanya ustadz-ustadz nggak perlu dikawal. Ya, Bu. Karena dikawal oleh malaikat. Udah cukup itu. Itu ayatnya itu. Itu ayatnya itu kan. Tatanazzalu alaihimul malaika. Malaikat berdatangan. Ngapain itu? Menjaga kita dari dua hal, Bu. Allah takhafu. Jangan kamu takut. Allah takhafu. Takut apa itu, Bu? Tadi, Bu, cemas terhadap masa lalu, takut terhadap masa lalu. Ya, Bu, ya. Allah takhafu. Jangan kamu takut terhadap masa lalu. Sudah, selesai, tutup. Masing-masing kita punya masa lalu, ya, yang berbeda. Udah tutup, selesai. Jangan sampai masa lalu menjadikan kita susah tidur, pikiran macam-macam. Ya, Bu, menjadikan kita apa? Tidak enak hidup ini. Nah, selesai, tutup pintunya. Itu ayatnya itu, Bu. Wala tahzanu. Enggak usah kamu khawatir terhadap masa depanmu. Yang menggelayuti manusia, Pak, Ibu. Masa depannya, Pak, ya. Nanti anakku gimana, nanti suamiku bagaimana, nanti begini.
kondisinya seperti ini, bagaimana nanti keturunanku? Keturunan nggak ada, masih dipikirin, Bu. Ya, makanya ibu sekalian, ayat itu ingin meyakinkan kepada kita, Ibu, hidup ini nggak perlu khawatir, nggak perlu takut, ya. Yang kalau dalam bahasa para psikolog disebut dengan apa, Bu? Anxiety itu, ya. Apa, Bu? Namanya anxiety. Ya. Anxiety itu apa, Bu? Kekhawatiran, gundah gulana, kecemasan, galau. Nah, ini penyakit galau, ini penyakit orang kota itu. Ya. Ketika galau terus lihat langit yang nggak jelas itu. Iya, fly itu. Makanya ibu sekalian, ternyata istiqomah ini memang butuh banyak perangkat, Ibu. Ya. Jadi pertama itu, Ibu, ya, terkait dengan Allah. Itu yang kedua, kata Umar Khattab. Ini kalau itu kata Abu Bakar, istiqomah yang kedua kata Abu Bakar, antastaqima 'alal amri wan nahi. Wala tarawwir rawghana sa'la. Jadi kamu menetapi perintah yang harus jalankan, hindari larangan yang dilarang oleh Allah SWT. Jadi apa yang diperintahkan jalankan, apa yang dilarang tinggalkan, dan jangan bersikap seperti bunglon yang berubah-ubah. Ya, kalau pengajian, masya Allah kenceng imannya. Nanti kalau di luar sono udah beda lagi. Ya, waktu sama temen yang soleh jadi soleh, kalau temennya nggak benar ikut nggak benar. Tidak, kata Nabi, la yakun ahadukum imma'atan yaqulu in ahsana nasu ahsantu wa in asa'u asa'tu walakin wattinu anfusakum in ahsana nasu antuhsinu wa in asa'u fastanibu isa'atan. Kata Nabi, jangan kalian menjadi orang yang pelin-pelan, ya, tidak punya prinsip. Orang baik ikut baik, kalau orang buruk ikut buruk juga. Kan pola sekarang kan seperti itu, ya. Apalagi dengan medsos sekarang ini, waduh, luar biasa. Ya, mendorong orang untuk apa? Nggak benar. Ya, makanya kita harus batasi, Bu. Kalau benar kita ikuti, nggak benar tinggalkan. Maka Nabi mengatakan, wattinu anfusakum, kuatkan dirimu. Supaya istiqomah itu kan ada penguatan diri, Bu. Kalau manusia baik, baiklah kamu. Kalau manusia buruk, tinggalkan keburukannya. Jangan terpengaruh. Bahkan Nabi menyebutkan tentang hadis ghuraba. Ya, dan inilah yang harus kita lakukan, Ibu. Badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. Man hum ya Rasulullah? Alladzina yuslihuna ma afsadan nas. Islam itu berawal asing, ya, Bu. Dari awal kan ditentang, ditolak, ya, Bu. Asing, ya. Kemudian akan kembali asing. Ibu sekarang kalau menjalankan Islam yang benar, Ibu akan terasa asing. Di keluarganya, di masyarakatnya. Ya, Bu, seringkali kita dianggap aneh, dianggap asing. Ya, Bu. Tetapi beruntung orang yang dianggap asing itu, kata Nabi. Apa tandanya, kata Nabi? Yaitu alladzina yuslihuna ma afsadan nas. Mereka yang memperbaiki sedangkan orang lain apa, Bu? Merusak. Ibu bisa bayangkan, membangun rumah ini butuh minimal 30 orang dalam waktu 4 bulan atau 5 bulan. Baru terbangun rumah ini, Bu. Tapi untuk meruntuhkan rumah ini, cukup 1 orang, bawa bulldozer, hanya 1 jam saja, runtuh semua ini, Bu. Artinya, spektrum pembangunan dan perusakan lebih hebat mana? Perusakan. Nah, bagaimana kalau yang bangun 1, yang rusak 1000? Kapan jadi itu bangunannya itu, Bu? Makanya kita sebagai orang tua merasakan, Bu, ya. Kita didik anak kita itu, kamu harus jujur. Kamu sholat tepat waktu. Kamu harus rajin sekolahnya. Begini, begitu. Ya, Bu. Ngomong yang benar. Ketika dia bergaul di masyarakat atau sekolah, ke sekolahnya, ketemu teman-temannya, pulang, ngomongnya beda lagi, Bu. Perilakunya macam-macam. Ya, Bu, kita bersihin lagi. Gak boleh begitu, yang begini-begini. Ya, Bu. Terus itu tarik-menarik itu kan. Ya, makanya
Ibu-ibu, ketika kita berada di lingkungan yang buruk, apa yang kita rasakan, Ibu? Tersiksa kita. Ya, makanya kita itu dengan milieu yang baik seperti ikan dengan air. Ketika air itu ikan dipisah dengan airnya, apa yang terjadi, Ibu? Ngap-ngapan dia. Berat dia. Ibu kalau berada di lingkungan yang buruk, ibu akan tersiksa, Ibu. Seperti itu kan? Makanya kita disuruh hijrah kan? Hijrah untuk apa? Untuk menyelamatkan agama kita. Supaya kita merasa nikmat dalam hidup ini. Berada di lingkungan orang-orang yang baik. Karena milieu itu penting bagi kita untuk istiqomah, Ibu. Nah, makanya ini yang penting untuk apa? Kita ingatkan, Ibu sekalian, kata Umar, jaga perintah dan tinggalkan apa? Larangan, jangan bersikap ambivalen. Ya, naik turun. Memang manusia itu imannya naik turun, Bu ya. Iman itu kaidahnya naik turun, naik dengan ketaatan, turun karena apa? Kemaksiatan. Nah, tinggal bagaimana kita konsisten menjaga perintah, meninggalkan larangan itu. Meskipun godaan itu nggak ada habisnya, Bu ya. Mulai bangun tidur sampai kembali tidur. Dalam tidur aja masih digoda sama setan tuh. Buktinya apa? Tuh mimpi buruk. Ya, itu pengaruh setan itu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, istiqomah dalam arti lebih menyeluruh. Istiqomah dalam kalbunya berarti keikhlasannya, ya Bu, niatnya, ya seluruh kaitan kalbu dengan Allah itu terjaga, Ibu. Nah, itu yang harus terus apa? Kita jaga. Yang kedua, istiqomah dalam lisan. Ketika bicara, ketika apa berdakwah, ketika apa namanya berkomunikasi dengan orang. Bagaimana supaya tidak ada pelanggaran syariat? Nah, itu butuh apa, Ibu? Istiqomah, butuh pengendalian. Orang kalau tidak terkendali lisannya, apa yang terjadi, Ibu? Ya, pengaruh marah, ngomongnya ngawur. Ya, Bu. Pengaruh capek, ngomongnya ngawur. Pengaruh main, ngomongnya ngawur. Ya, Bu. Itu pengaruh semua itu, Bu. Nah, karena dia apa naik turun kan? Nah, lisan ini juga harus wa qulu linnasi husna, bicara yang baik. Nah, istiqomah dalam apa, Bu? Dalam berbicara, dalam lisan. Yang ketiga, istiqomah dalam perbuatan. Ya, Bu. Bu Kety pernah ngecek nggak ini jamaah al-Islah ini yang istiqomah berapa orang? Yang selalu datang pengajian al-Islah ini berapa orang ini? Kayaknya banyak yang datang dan pergi nih. Nah, ini perlu istiqomah ini. Ya, Bu. Istiqomah supaya apa, Bu? Terjaga, Bu ya. Nah, barakallahu fikum, inilah 3 hal yang harus terlalu terjaga, Bu. Istiqomah dalam kalbu, istiqomah dalam lisan, istiqomah dalam perbuatan. Ya, Bu. Dan Ibu sekalian, kalau kita sudah paham arti istiqomah, berarti kita sudah punya panduan, pegangan untuk jadi orang benar, Ibu. Ya. Tinggal bagaimana kemudian merawat ini. Ya, kemudian setelah merawat, kita dorong kita itu untuk membela Islam. Ya, Islam sebenarnya kalau nggak dibela akan jaya, Ibu. Tapi kita sebagai Muslim akan mulia ketika kita ikut membela Islam. Ibu, Ibu lihat sekarang surat Al-Hujurat ayat 14-15, Ibu. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti Allah wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Di sini terkait dengan Islam sampai pada memperjuangkan Islam. Ibu? Surat Al-Hujurat ayat 14 dan 15. Ini panduan untuk bagaimana kita membela Islam, Ibu. Dibaca terjemahnya. Orang-orang Arab Badui itu berkata, kami telah beriman. Katakanlah kamu belum beriman, tapi katakanlah kami telah tunduk.
karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Makanya ibu sekalian, di situ ada babu Islam, ada iman. Kalau Islam digandengkan dengan iman, maka Islam maknanya perilaku yang nampak. Namanya rukun Islam, ya. Kalau iman itu apa, Bu? Yang terkait dengan keyakinan. Rukun apa, Bu? Rukun iman. Rukun Islam ada 5, rukun Islam ada 6. Nah, orang-orang Arab baru mengatakan kami telah beriman. Kata Allah belum. Kalian baru berislam. Makanya orang Islam itu belum tentu benar, Ibu. Orang Islam itu ada yang munafik, ada yang sesat, ada yang fasik. Ya, Bu, orang Muslim itu ada apa, Bu? Ada yang munafik, ada yang fasik, ada yang sesat. Kalau dia Islamnya nggak benar. Ya, untuk menghindari 3 kelompok penyimpangan dari dalam tubuh umat Islam, harus naikkan yang ketiga, yang keempat. Kata Allah, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhul imanu fi qulubikum, sampai iman masuk ke dalam kalbumu. Artinya Islam secara zahir, dia sholat, dia syahadat, dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia haji, nampak semua itu di penampilannya, Bu. Tapi itu belum menjadikan dia orang benar. Sampai iman itu masuk ke dalam kalbu, maka dia menjadi mukmin. Nah, ketika jadi mukmin, inilah yang akan membedakan dengan orang-orang Islam yang lainnya. Ya, karena iman itu di mana, Ibu? Di sini nih, Bu. Kalau udah imannya tertancap dalam diri seorang, ya, Bu, dia nggak akan datang ke dukun. Artinya nggak akan terkait dengan Allah. Lisannya tidak akan menipu orang. Perilakunya tidak akan berbuat yang melanggar Allah. Maka iman inilah yang oleh para ulama disebut dengan dimahut tasarrufat. Dia otak penggerak, Ibu. Ya, kalau bahasa teknologinya itu dia kayak dinamo, Ibu, ya. Dia penggerak, Ibu. Makanya orang kalau sudah tergerakkan dengan imannya, dia siap mati, Ibu. Dia siap berkorban. Dia siap untuk melakukan apa saja. Makanya iman inilah yang akan merubah manusia, Ibu. Kata peneliti Fox, ya, dia mengatakan apa? Amerika, Eropa, Jepang, India, Cina, mereka punya 2. Mereka punya harta, uang, dan mereka punya senjata. Tapi kalau lihat orang Islam, mereka punya God, mereka punya faith, keimanan. Kalau ini berbenturan, kata analis, kalau ini berbenturan antara uang, senjata dengan iman, dengan faith, maka in the end the winner is Islam, dia bilang, Bu. Itu kenapa, Ibu? Materi tidak akan bisa mengalahkan imateri, Ibu. Jasmani tidak akan bisa mengalahkan apa? Rohani. Maka kemenangan akan selalu ada pada nilai-nilai kebaikan, Ibu. Nilai-nilai kebenaran. Itulah, Bu, iman. Makanya kalau orang sudah masuk iman di dalam dirinya, dia akan menjadi manusia lain, Ibu. Jelas, Bu? Nah, apa manusia lain? Inilah yang ayat 15. Jadi kalau sudah iman masuk ke dalam diri orang itu, maka dia akan merubah semua apa, Ibu? Kalbunya, mindset pikirannya, perilakunya, semua akan berubah. Lihat ayat berikutnya. Innamal mu'minun ladzina amanu billahi wa rasulih. Iman apa yang dimaksud ini, Bu? Iman kepada Allah dan Rasulnya. Makanya kalau orang sudah berani menistakan Allah, orang berani menistakan Rasulullah, taruhannya apa, Bu? Nyawa. Ya kan? Kita siap untuk membenarkan apa, Bu? Nyawa. Nah, Al-Quran itu kan firman Allah. Dinista. Makanya umat langsung siap, Bu, berani mati itu. Ya, ibu-ibu aja turun, luar biasa itu. Ya. Teman saya cerita, "Mah, saya pamit, Mah. Kita berjuang, Mah. Ya. Insya Allah sampai mati, Mah. Berangkatlah nih Bapak. Udah mau berapa? Sini Pak, Pak, sini Pak. Ngapain? Foto dulu Pak, barangkali ini yang terakhir." Ibu-ibu itu masih selfie, coba itu.
Bapaknya mau berjuang masih selfie coba. Biar nggak tegang Pak. Luar biasa itu. Akhirnya pulang, Ma. Papa pulang, Ma. Teman saya beda lagi, Bu. Dia bilang begini, Pak Ustadz, ajak suami saya ini berjuang sampai mati, Pak Ustadz. Yang penting jangan poligami, Pak Ustadz. Jadi ibu-ibu, dia dorong suaminya berjihad sampai mati, yang penting kita poligami. Luar biasa tuh ibu, Masya Allah. Jadi Allahu Akbar. Jadi ibu sekalian, coba lihat yang gitu ya. Jadi iman yang dimaksud adalah iman kepada Allah dan Rasul. Makanya kalau iman kepada Allah tidak menyingkutkan Rasul, belum beriman namanya. Ya Bu, sampai beriman kepada Rasulullah. Kemudian tidak ada keraguan, mantap dia. Makanya orang mukmin tidak boleh ragu. Kalau ragu berarti belum mukmin. Kalau sudah mukmin, udah nggak usah hitung-hitungan lagi. Hitung-hitungan sama Allah saja. Ya Bu. Ibu punya duit merah, ada satu lagi biru, yang satu hijau, yang satu ungu, yang satu coklat. Kalau ada orang datang minta sama ibu, ya dikasih yang mana? Bu? Nah itu, nggak usah lihat sahabat dulu. Bu, nggak usah lihat orangnya Bu, lakukan karena Allah. Ya Bu, ambil yang terbagus. Kalau untuk Allah, ambil yang terbagus. Ada tamu ke rumah ibu. Ibu punya air zam-zam, air aqua, air galon. Ibu kasih apa? Harus gitu. Jadi jangan lihat orangnya. Oh ini orang kaya, kasih air zam-zam, gitu. Ya kalau orang miskin kasih air galon, jangan gitu. Yang kita lakukan karena Allah, maka berbuatlah yang terbaik. Ya Bu. Makanya Nabi SAW kalau diberikan pilihan, dia beli akan yang paling mudah. Nabi pilih yang paling mudah. Kalau ada dua hal yang dipilihkan, dia pilih yang paling mudah. Tapi selama tidak melanggar syariat Allah. Ya, makanya Nabi selalu mengedepankan yang terbaik untuk Allah, Ibu. Nah, kita perlu itu, Ibu. Keyakinan ini harus kita buktikan gitu loh. Iman yang ada di dalam kalbu ini. Tapi kita nggak pernah tahu kalbunya ibu-ibu kayak apa. Imannya kita kayak apa. Nggak ada yang tahu, Ibu. Hanya Allah SWT yang tahu, Bu ya. Nah, yang nampak dari mana? Berikutnya, Ibu. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Orang yang imannya betul, tidak ragu kepada Allah, berarti mantap dia. Maka yang nampak orang itu adalah siap berkorban dengan hartanya dan jiwanya di jalan Allah. Bu, artinya nggak mungkin pelit lah orang beriman itu. Orang beriman itu siap berkorban untuk Allah. Dengan apa, Bu? Harta dan jiwanya. Itu adalah satu bentuk Bu? Ekspresi keimanan. Ya, makanya Ibu sekalian, didiklah anak-anak kita untuk supaya menjadi anak yang dermawan. Untuk lahirkan jiwa ini, Bu. Jiwa siap berkorban dengan harta, itu jiwa apa, Ibu? Karakter dermawan, Ibu. Ya. Yang kedua, jiwa siap untuk mati, karakter apa, Ibu? Pemberani. Nah, yang paling banyak melemahkan keberanian anak-anak itu siapa? Ibu-ibu kan. Ayo, ada polisi tuh, maka coba ditakutin sama polisi itu anak. Akhirnya setiap dia lihat polisi takut tuh anak. Ustaz ada jin itu, makan. Suruh makan nakut-nakutin jin. Bu, ibu jangan sampai nakut-nakutin anaknya, Ibu. Jadikan anak ibu pemberani. Ya, Bu. Jadi kalau ada anak yang penakut itu pasti ada ibu yang nggak benar tuh. Ya, takut-takutin. Makanya ibu harus memberikan dua karakter anak ini, Bu. Dia apa, Bu? Dermawan dan pemberani. Apalagi anak laki, Ibu. Ya, anak laki tidak boleh jadi anak penakut, harus pemberani, Ibu. Ya, jadi dua karakter ini, Bu. Ulaika humus shadiqun, itulah orang yang benar. Kata Allah baru dikatakan benar kalau orang apa, Bu? Sudah siap berkorban dengan apa, Bu? Harta dan jiwanya di jalan Allah. Nah, mentalitas seperti inilah yang akan membela Islam, Ibu. Kalau orang tidak punya mentalitas seperti itu, jangan berharap dia akan bela Islam, Ibu. Ya. Nah, kalau kita sudah begini modelnya,
umat itu terbangun dengan pola seperti ini, baru kemudian nilai perjuangan akan terasa, Ibu. Ya. Makanya umat Islam tidak akan pernah berjaya oleh orang-orang pelit. Ya, Bu. Karena orang pelit itu jauh dari surga, jauh dari manusia, jauh dari Allah. Ya, itu yang kemudian harus kita rubah dalam diri kita, Ibu. Dan tidak mungkin Islam ini berjaya dengan orang-orang penakut. Ya, Bu. Makanya harus jadi orang pemberani. Ya, Rafid al-Ansariyah datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan aku ikut berperang. Perempuan, Ibu. Tapi Nabi melarang perempuan ikut berperang, Ibu. Maka Nabi menyuruh, pulanglah kamu di rumahmu, kalau kamu mati, insya Allah mati syahid. Ya, jadi tergantung apa, Bu? Tinggal niatnya, Bu, ya. Niatnya bagaimana supaya ada dalam semangat perjuangan. Oke, yang itu yang pertama, Ibu. Masalah apa, Bu? Istiqomah untuk membela Islam. Sekarang masa Islamnya, Ibu. Ya, orang istiqomah berarti dia akan lurus dan kemudian menjaga kalbu perbuatannya. Kemudian apa, Ibu? Dia siap berkorban. Nah, baru kemudian yang kita perjuangkan apa, Ibu? Islam. Islam itu kan umum, Bu, ya. Masih global. Apa sih isi Islam itu, Ibu? 8, Ibu. Ini yang harus kita perjuangkan, Bu. Apa, Ibu? 8. Ini disampaikan oleh Hudzaifah bin Yaman, 8 hal yang harus kita perjuangkan dalam Islam. Yang pertama sampai yang kelima itulah rukun Islam. Apa, Ibu? Kalimat syahadat, 2 kalimat syahadat. Kemudian salat, kemudian puasa, kemudian zakat dan haji. Nah, ini syiar-syiar Islam ini harus kita perjuangkan, kita bela, kita kawal. Ya, Bu. Makanya kalau ada orang Islam yang tidak memenuhi kriteria ini, kita dorong dia untuk memenuhi kriteria itu. Karena itulah saham dia dalam Islam. Saya kira kita udah paham ini, ya. 5 poin itu untuk semua umat Islam. Sementara ada 3 lagi, Bu. 3 inilah yang banyak diabaikan oleh sebagian orang Islam. Dan inilah nilai yang akan menentukan kualitas orang itu. Karena ini spesifik, Ibu. Yaitu yang ke-6, apa, Ibu? Amar ma'ruf. Artinya kalau Ibu sudah ngaji, Ibu sudah benar, jangan benar sendirian. Ajak orang lain untuk benar. Nah, itu namanya amar ma'ruf. Ayo ngaji, ayo sholat, ayo zakat, ayo haji, ayo. Ngajak orang kepada ketaatan, pada kebaikan. Ya, Bu. Itu adalah amar ma'ruf. Nah, amar ma'ruf ini harus pakai fikih, Bu. Harus pakai ilmu. Tidak boleh orang menyuruh yang ma'ruf tapi tanpa ilmu. Ya, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku meskipun 1 ayat. Maknanya apa saja yang kita tahu itu yang kita sampaikan. Yang kita tidak tahu jangan sampaikan, Ibu. Karena kebodohan tidak akan melahirkan sesuatu. Ya, Bu. Yang harus kita sampaikan apa, Bu? Ilmu. Nah, dalam proses amar ma'ruf, Ibu sekalian, perhatikan 3 hal, Bu, ya. Pertama apa? Ilmu. Yang kedua, caranya harus lembut. Yang ketiga, butuh kesabaran. Di dalam amar ma'ruf ini perlu apa, Bu? 3 sikap, yaitu dengan ilmu dan dengan cara yang lemah lembut dan sabar. Al-ilmu wal-rifqu wal-hilm. Jadi dengan ilmu, dengan lemah lembut dan dengan apa, Bu? Kesabaran. Kenapa? Ibu ketika merubah suaminya supaya dia benar, Ibu kasih ilmu dulu. Mas, sholat wajib ini yang akan menjadi perhitungan kita pertama kali di hadapan Allah. Ya? Ilmunya kita sampaikan. Awwalu ma yuhasabu bil abdu as-salah. Seorang hamba dihisab oleh Allah pertama adalah sholatnya. Kalau sholatnya baik, yang lainnya ikut baik. Kalau sholatnya tidak baik, berarti yang lain tidak baik. Kalau emas tidak sholat subuh di masjid, berarti perilaku emas yang lainnya nggak baik. Ya, Bu. Tapi kalau emas nggak mau sholat di masjid, berarti ada masalah dengan apa? Amalan emas ini. Ya, begitu, Ibu. Artinya kita sampaikan apa? Dengan ilmu. Kalau umpama dia tidak mau, itu urusan dia. Tapi kita sudah apa? Amar ma'ruf, menyampaikan yang ma'ruf. Nah, kemudian tidak boleh kita dengan cara kasar. Kamu harus begini, harus begini. Enggak.
Tapi dengan cara, coba lihat tuh orang-orang yang menjaga salatnya itu. Ya, nampak sekali keteduhan di mukanya, nampak sekali kesalahan di dalam perilaku dan ucapannya dan seterusnya. Jadi apa? Dengan berikan contoh-contoh, gambaran, cerita dan sebagainya. Kemudian merubah orang kan nggak bisa sekaligus. Dia tadi nggak sholat menjadi sholat itu kan kadang-kadang butuh waktu. Ya, jangan sekali kan. Saya udah ngajarin, udah ngajak dia sholat, dia nggak mau. Bu, saya mau tanya, ketika ibu niup balon, cuma gitu aja. Ibu niup balon, ikan butuh waktu ya. Nah, ngerubah orang seperti itu, tapi jangan kelebihan, nanti pecah juga itu balonnya. Kaget sendiri. Jadi ada orang yang amar ma'rufnya itu, terus lihat berangkat, ya sholat selesai sudah. Nggak bisa begitu, harus ada pola supaya dia sampai seperti balon, nampak cakep lah gitu, bisa melaksanakan gitu. Jadi ada prosesnya Bu ya, butuh apa? Sabar. Jadi merubah itu butuh sabar. Nah, barakallahu itu yang pertama. Jadi apa Bu? Yang keenam Bu ya. Jadi apa? Amar ma'ruf. Yang ketujuh, nahi mungkar. Nah, nahi mungkar pun ada 3 caranya. Nahi mungkar ada 3 caranya, yaitu menolak kemungkaran dengan tangan. Yang kedua, menolak kemungkaran. Kalau nggak mampu dengan tangan, maka menolak kemungkaran dengan lisan. Kalau nggak mampu dengan lisan, menolak kemungkaran minimal dengan kalbu. Jangan sampai malah setuju dengan Ahok kan. Ya, adanya aksi 4 November itu adalah bentuk mengingkari penista Al-Quran dengan apa Bu? Dengan lisan. Ya, menyampaikan dengan lisan supaya apa itu ditahan tuh. Supaya apa? Dijadikan tersangka itu. Ya, alhamdulillah berhasil. Ya. Makanya Ibu sekalian, nahi mungkar ini kalau tidak dilakukan, apa yang terjadi, Bu? Bu, kalau tidak dilakukan nahi mungkar, apa yang terjadi, Bu? Kata Nabi, umat Islam ini seperti berada dalam satu kapal. Kapal itu 2 tingkat, Bu. Kelompok penumpang yang dibawa, kalau mau ambil air, dia naik ke atas dulu. Baru ngambil air, Bu. Satu kali yang dibawa itu punya pikiran, daripada ganggu di atas, kita lobangin aja dak di bawah ini. Kalau dibiarkan gimana, Bu? Tenggelam semuanya. Nah, itulah nahi mungkar itu. Kalau Ahok ini tidak dicegah karena dia menista Al-Quran, maka akan muncul sejuta Ahok akan menista Al-Quran, Ibu. Seperti itu. Makanya ini harus ditutup pintunya supaya tidak terbuka pintu-pintu yang lain. Ya, Bu. Nah, kemungkaran di kita ini banyak sekali, Bu. Apa kemungkarannya, Bu? Pemurtadan. Ini dahsyat, Bu, di mana-mana. Ya, penyesatan, disesatkan keyakinan kita. Jadi Syiah, jadi Ahmadiyah, dari apa itu? Perusakan ini apa, Ibu? Bentuknya apa, Bu? Itu narkoba, free sex, dirusak kita dengan segala macam cara itu. Kemudian apa? Pembodohan, dahsyat, Ibu. Ya, kebodohan kita ini di masa kita ini juga perlu pemecahan. Ya, 54% orang Islam tidak bisa baca Quran di Indonesia, Ibu. Berarti separuh penduduk Indonesia nggak bisa baca Quran, coba itu. Nah, itu kan akan menjadi lemah sekali umat ini, Bu. Ya, makanya perlu usaha untuk umat dipintarkan, ya, Bu. Kemudian terus yang kelima apa, Bu? Pemiskinan. Ya, jadi tadi apa? Pemurtadan, penyesatan, terus perusakan, pembodohan, terus apa, Bu? Pemiskinan. Dimiskinkan kita, Ibu. Ya, makanya tidak heran kalau 80% sertifikat Jakarta ini sudah di tangan non-muslim. Ya. Akhirnya orang yang punya sertifikat dijual, akhirnya dia minggir. Nah, nanti dipinjamin uang, nggak bisa bayar, kena bunga, terus akhirnya dijual lagi asetnya, habis lah itu orang. Ya, dimiskinkan, Ibu. Nah, dan itu sistematik sekali, Bu. Makanya umat Islam ini harus bangkit, Ibu. Ya, kalau tidak bangkit, maka ke depan anak cucu kita jadi kuli di negeri sendiri, Ibu. Dan itu tidak mungkin kecuali lewat pendidikan. Nah, ini anak-anak kita harus kita didik jadi anak-anak hebat, Ibu. Ya, untuk merubah keadaan. Jangan cuma jadi pegawai. Kalau pegawai itu nggak ada gaji, nggak ada dagingnya, Bu. Gaji melulu kan.
Anak-anak ibu harus apa ibu? Bagaimana meraih daging gitu, Pak. Jadi kan anak hebat ibu. Nah, barakallahu itu hal yang dilakukan Bu ya. Apa Bu? Nahi mungkar. Nahi mungkar ini satu bentuk pencegahan dari segala yang merusak umat ini Bu, tatanan umat ini Bu. Ya dengan 3 hal tadi Bu. Dengan lisan, dengan tangan, dengan lisan, minimal dengan apa? Dengan kalbu. Ibu lihat di depan rumah ibu ada orang pacaran. Anak muda 2 pacaran. Ibunya ya Allah asik amat tuh pacaran. Ibu dapat dosa tidak? Dosa. Kenapa? Ibu menikmati kemungkaran. Ibu. Tapi kalau itu apaan tuh? Malam-malam begini kok. Ada apa? Penolakan lah itu kan. Kalau dia jangan pacaran sini. Setan semua itu. Baik, pikir. Itu dengan lisan, Bu. Kalau kemudian apa Bu, kita halau dia dengan tangan kita, itu lebih bagus lagi. Kira. Jadi ibu sekalian, yang jelas, Bu, jangan menikmati kemungkaran. Ya Bu, minimal apa dengan kalbu. Kayak yang terakhir, yang ke-8, jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah ini bisa dengan jiwa, bisa dengan harta, bisa juga dengan lisan, ya Bu. Minimal juga dengan kalbu. Ya. Hanya saja memang ibu-ibu tidak disertakan dalam jihad dengan senjata. Ibu-ibu bisa jihad dengan harta, bisa dengan lisan, ya Bu ya. Minimal dengan doa ya Bu ya. Nah, bisa itu Ibu. Tapi dengan senjata ibu-ibu tidak diikutkan. Makanya dalam perang-perang perempuan tidak diikutkan oleh Rasulullah SAW. Barangkali itu Ibu poin-poinnya yang harus kita bela, 8 poin Bu ya. Dari ajaran Islam yang 8 itu mudah-mudahan kita semua punya andil. Ya, punya saham di bagian-bagian itu. Mana yang belum kita isi Bu. Ya. Dan untuk itu butuh istiqomah, bukan cuma sekali tapi terus menerus. Istiqomah dalam pembelaannya kepada Islam. Mudah-mudahan Allah jaga kita sampai kita dimatikan dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslim. Karena waktu duhur sudah tiba. Mungkin ada pertanyaan sebelum ini kalau kita mau ke masjid ini Bu. Ya Bu. Tadi kan bilang kalau kita mau kasih ke orang itu kasih yang terbaik kepada siapa aja. Kalau misalnya ada pilihannya kepada orang minta-minta atau kepada orang yang memang dia membutuhkan, itu nilainya kadang kan kita pikir daripada orang minta-minta mendingan ke yang lebih bermanfaat. Mungkin baik yang mana seperti itu. Jadi itu menentukan prioritas itu bagus. Ya Bu, menentukan prioritas bagus. Memang yang lebih prioritas lebih kita utamakan. Umpamanya ibu melihat ya alhamdulillah ada seorang peminta-minta, ibu nggak kenal dia. Ibu nggak tahu dia minta-minta kenapa. Apalagi dia anak muda. Kemudian ibu lihat di sana ada saudara ibu yang miskin. Ya, mungkin dia enggak punya pekerjaan atau apa. Ya butuh dibantu. Di saat yang sama ibu harus ngasih orang, di saat yang sama ibu harus memberikan saudara itu. Mana yang prioritas? Saudara ibu. Apa itu Ibu? Itu namanya menentukan prioritas. Jadi skala prioritas yang kita utamakan. Ya. Ibu ngasih orang hanya untuk makan. Tapi ibu ngasih orang lain untuk dakwah. Berarti ini akan lebih besar ini pengaruhnya nanti. Pahalanya akan lebih besar dan panjang kan? Ibu dukung untuk dakwah. Itu prioritas nggak masalah. Tapi kalau ibu bagi-bagi, yang ini dikasih, yang ini juga dikasih, insya Allah nggak masalah juga. Jadi yang jelas sesuai dengan kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum. Lakukan sesuai dengan kemampuan. Iya Bu. Iya Bu. Kalau berbuka dua kepada Allah namanya munafik. Tapi kalau berbuka dua kepada sesama manusia apa istilahnya? Jadi bermuka dua itu Bu, ada namanya mudahana, cari muka. Jadi dia berperilaku tidak yang sebenarnya. Itu terlarang, itu namanya kemunafikan. Ada yang kedua namanya mudarah. Mudarah ini ngikuti pola, tapi tujuannya untuk memperbaiki. Umpamanya, ibu
berada di lingkungan orang-orang yang perkantoran, perempuan tidak pakai jilbab, ya. Ibu pakai jilbab, ibu dekat sama mereka, bukan karena nggak mau ngikuti mereka. Ibu dekat mereka, ingin menasihati mereka, ingin mengambil hati mereka, sehingga ibu bicara sama mereka, supaya menjadi muslimah yang lebih baik lagi. Nah, ini namanya mudarah, tanpa terlibat dengan kerusakan yang ada pada mereka. Itu dibenarkan ibu, dalam dakwah dibenarkan. Tapi kalau yang mencari muka, umpamanya seorang ulama datang ke istana untuk mendukung Ahok, padahal umat sedang menuntut supaya dia ditangkap atau diperiksa, dijadikan tersangka. Nah, ini kan namanya mudahan namanya apa? Cari muka yang sifatnya itu untuk kepentingan duniawi. Nah, itu terlarang. Ya, namanya mudahana. Jadi orang seperti ini, Bu, ini dia kelompok orang yang pasif. Kelompok orang yang penting jadi muslim. Jadi tidak ada pembelaan. Padahal katakan intan surullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kamu membela agama Allah, Allah akan bela kamu. Artinya kan harus ada usaha. Buat apa Nabi berperang, memimpin perang itu, Bu? Buat apa Nabi kemudian mendakwai orang yang di Yaman di mana-mana? Kalau memang cukup Islam itu nggak bisa bela, ya udah di rumah aja sendirian. Nggak perlu menyerangkan ke orang, menyampaikan kemana-mana. Saya berperang kemana-mana itu. Nah, jelas itu menyalahi ketentuan syariat. Ya, orang seperti itu dia tidak paham agama itu. Ya, mudah-mudahan Allah ampunkan dia. Ya. Tapi kita yang sudah ngaji harus kita bela Islam, Bu. Karena nilainya kita itu justru dalam pembelaan kita kepada Islam. Tadi itu ayatnya itu. Berjuang membela agama Allah dengan harta dan jiwa. Itulah yang harus kita lakukan. Itulah orang yang benar kata Allah. Jadi kalau kita mau benar harus mengikuti pola itu. Jangan ngarang sendiri. Orang tadi itu ngarang itu. Dan itu pun nggak ada dasarnya, bahkan kemudian menyalahi ketentuan syariat. Ya. Allahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas kekurangannya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.